Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 segera dimulai. Siapakah calon anggota legislatif pilihan Anda? Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 8 Bekasi Kota Depok. Siapakah beliau? Seperti apakah beliau? Sebelum masuk ke segmen berikutnya, kita lihat nanti cuplikan berikut dari calon anggota legislatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Sugeng Mulyanto, Sarjana Hukum. Saya maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok. Misi saya ingin menginfakkan waktu saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Partai Demokrat. Terbukti saya sudah mengabdi 10 tahun, terpilih 2 kali sebagai anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena saya pejuang aspirasi, pejuang infrastruktur, saya akan bela mati-matian untuk anak muda yang ada di Kota Bekasi dan Depok. Harapan saya jangan lupa, pada hari Rabu tanggal 14 Februari, coblos DPRD Provinsi warna biru kertasnya di depannya. Coblos nomor 7. Insya Allah amanah. Pendidikan saya SD di Purworejo, SMP di Purworejo, SMA di Medan, Sumatera Utara, di IKIP SMA Lab School IKIP Medan. Terakhir saya di STHI, Sarjana Hukum. Pengalaman organisasi saya mulai dari Wakil Ketua FKPPI Kota Bekasi, sebagai Ikatan Pemuda IPHI, Himpunan Pemuda Haji, juga sebagai anggota Perbakin, juga sebagai Ketua Dewan Pembina Perbakin, juga sebagai Ketua Jaring Aspirasi. Karena ini membawa nama Kodim Jaringan Intelijen. Juga sebagai Sispandu Kota Bekasi, Wakil Ketua 1. Dan sampai sekarang saya masih aktif di Pokdar Kamtibmas. Prinsip saya, bagaimana hidup bisa berguna pada diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lingkungan yang besar. Jadi bagaimana bisa begitu kalau jiwa kita tidak terbuka? Kita harus terbuka dan mau mengetahui kelemahan orang lain, mengetahui nasib orang lain. Yang penting bagaimana saya bisa berbuat untuk orang banyak. Itu prinsip saya. Ada kakek nenek saya dulu dari Jawa sana, wani ngalah luhur bekasane. Berani ngalah, insya Allah menjadi menang. Tumung kuloyen dipundukani. Artinya, kalau lagi marah bosnya, pimpinan saya, ya saya harus diem. Begitu ada kesempatan saya sampaikan tadi, maksudnya begini loh. Sehingga kita ini bisa memahami dan mengetahui kita kelemahannya kita, juga kelebihan kita, dan kelebihan pimpinan kita. Bagaimana kalau kita memaksakan kehendak, kalau keras dengan keras,
tidak mungkin terjadi. Harus saling mengisi. Karena setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kelemahan. Marilah kita cari kelebihan-kelebihan itu dijadikan satu untuk kekuatan menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, tadi kita udah simak. Pak Haji, kita masuk ke segmen berikutnya. Boleh, siap. Yaitu gagasan apa nih Pak Haji yang Pak Haji bawa untuk masyarakat khususnya Kota Depok dan Kota Bekasi. Iya. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Cukup berat pertanyaan itu karena harus diaplikasikan. Gagasan ini saya ingin jadi anggota Dewan Provinsi dengan caleg nomor 7 dari Partai Demokrat. Ya. Karena memang saya sudah pengalaman 2 periode anggota DPRD Kota Bekasi. Oh. Jadi kalau sekarang saya harus di Bekasi lagi, Ya. tahu sendiri kan, anggaran itu kan cukup kecil lah, pas-pasan lah Ya. dengan 4 sampai 6 triliun ya Kota Bekasi. Pendidikan 20%. Nah, dengan adanya anggota Dewan Dapil 8 Kota Bekasi dan Depok, saya nomor urut 7. Nanti kalau masyarakat memilih saya atau aspirasinya kepada saya Ya. dan noblos nomor 7, tentu saya jadi. Dengan saya jadi, saya akan memperjuangkan semua yang diperlukan. Misalnya pembangunan SMK. Karena SMK itu dari provinsi, bukan dari Kota Bekasi. Oh, dari Kota Bekasi. Iya. Karena memang kalau provinsi itu ngurusin yang SMK, SMA, semua itu. Kalau dulu masih di Kota Bekasi, sekarang penerimaan pun lewat sana, penerimaan ya murid-murid baru, PBD online, itu semua dari Jawa Barat. Nah, dengan itu saya ingin masyarakat yang mau masuk sekolah itu bisa sekolah, karena memang sekolah sekarang kan di yang negeri tidak harus bayar. Bahkan banyak yang masuk diperiksa sana sini yang punya anak masuk sekolah 3 SMK, namun SMK negeri harus bayar uang pembangunan. Itu uang gedung, itu semua sudah dibangun oleh pemerintah. Justru itu pemerintah Jawa Barat yang akan membangun para SMK, baik itu yang baru atau mau rehab segala macam, itu sudah disediakan anggaran. Nah, dengan begitu harus ada anggota dewan. Aspirasinya salurkan ke saya. Misalnya saya sebut saja yayasan mohon bantuan. Oke, siapkan lahannya. Kalau SMK itu 6.600. Kalau SMP itu cukup dengan 3.300 meter. Kalau SD harus 975, syukur-syukur 1.000 meter. Karena memang untuk upacara segala macam sarananya. Dan itu tingkatnya bisa sampai 4. Tingkat 4, bahkan ada yang tingkat 5. Kita bangunkan semua. Tidak harus bangun sendiri. Jadi bikin proposal, tanahnya udah jelas. Kami masyarakat jangan salah, ya. Jangan nanti provinsi suruh bangun tapi bebaskan lahannya. Enggak usah, harus lahannya sudah disiapkan, sertifikatnya jelas. Apakah itu hibah, apakah itu beli sendiri, ya. Itu baru dibikinlah proposalnya lengkap, perizinannya lengkap. Nanti sampaikan kepada saya, antar ke rumah saya. Nanti kami kan akan ketemu nanti 4 bulan sekali dalam reses. Reses itu aspirasi dari anggota dewan. Kalau sekarang bahasanya pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini yang akan kami teruskan dan kita kawal. Karena memang jatahnya kan setiap anggota dewan ada, Mas. Ada. Ya, jadi itu untuk pendidikan ya. Dan belum nanti misalnya mau bangun balai latihan kerja, itu juga bisa. Terus mau bangun yang belum ada Kota Bekasi itu lapangan tembak Perbakin, lapangan tembak untuk
para shooting club itu ada 10 shooting club. Shooting club. Ya, yang di bawah naungan Perbakin ada 10. Itu belum punya sampai sekarang. Yang ada ya kita pinjam ke Kodim. Itu juga ruangannya kecil. Tapi kalau nanti punya sendiri saya jadi anggota dewan, insya Allah akan saya bangun yang 5.000 meter di tanah Pasos Pasung. Di situ bisa untuk pertandingan menembak antar provinsi, apalagi nanti Porda provinsi ada di Kota Bekasi. Jadi harus punya itu. Jangan cuma punya stadion tapi tidak punya lapangan tembak. Masa harus ke Jakarta? Ya harus punya sendiri atau ke Cisangkan Jawa Barat sana. Kan jauh. Ya lebih baik kan punya sendiri. Itu cita-cita saya. Harus punya yang namanya lapangan tembak Perbakin. Sarana ya. Ya, sarana prasarana itu nanti akan sama-sama. Karena nanti saya itu tidak bisa sendiri. Ya. Karena mungkin saya dengan PDI, Golkar, dengan Gerindra, dengan yang lain-lain bareng-bareng. Aspirasinya saya kumpulin jadi satu, menjadi satu titik. Karena kalau misalnya 30 miliar, saya harus larikan ke sana semua, ya nggak mungkin dong. Dan itu ya dari berapa ya, karena memang saya biasa kerjasama, pengalaman saya kerjasama antar lembaga. Jadi jangan sampai nih ya para pemirsa. Ya. Jadi sekarang gontok-gontokan di bawah antara PDI dengan Golkar, PDI dengan Demokrat, jangan. Toh nanti kami itu rangkulan, sering ngopi satu gelas bersama, 3 orang, 4 orang. Karena mereka sama-sama wakil. Iya, sudah di sana tidak ada bedanya. Jadi nanti jangan sampai gara-gara itu tadi ribut, buang bannernya ini, bannernya itu. Seperti saya, nyalon anggota DPR provinsi tidak ada di mana-mana ditemukan gambar saya. Saya tidak menggunakan sama sekali banner-banner, toh bikin kotor. Bahkan banyak yang melanggar. Harusnya Jalan Ayani, Jalan Sultan Agung tidak boleh dipasangin. Itu tiang listrik dipasang, tiang telepon dipasang. Itu juga nggak bagus. Contohlah saya. Ya, bukannya pelit, tapi memang kalau memang sudah dikenal, disenangin orang, toh pasti akan dipilih, insya Allah. Insya Allah begitu. Jadi itu gagasan saya. Dan saya ingin berguna bagi masyarakat. Contohnya, sekarang saya punya URC, unit reaksi cepat. URC? Ya, unit reaksi cepat satu hati. Satu hati? Iya, satu hati. Artinya itu kapan saja bisa ditelepon, perlu ambulan, kami sudah ada 2. Iya, silakan pakai. Tentunya ada yang bawa karena kami supirnya tidak ada. Ada yang bawa lah. Sampai kita jemput dari rumahnya. Memang dia sakit ya. Ini barusan aja kemarin di sini di Bintara ada. Ya, harus saya bawa ke rumah sakit umum. Nggak taunya itu jatuh lemes gitu. Jadi sampai sana harus dapat pengobatan dan pelayanan di UGD. Ya. Itu kalau nggak didampingin orang ngantri. Iya. Itu kadang-kadang gitu. Bahkan tempat kasurnya udah penuh segala macam. Kita punya jalur di situ. Jadi otomatis akan ditangani lebih dahulu. Karena memang bagaimana supaya dia nggak bayar, nggak mengeluarkan duit. Apalagi kalau nggak punya BPJS. Ya kita mana KTP-nya? Kita cek. Ya kita bikinkan. Dan itu memang kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang kami berbuat walaupun sekecil sebiji sawi, tapi kan itu bermanfaat. Kenapa tidak? Gitu. Dan kita tidak sok-sokan atau membantu orang karena ada maunya. Kami tidak nyalek aja kemarin, tetap jalan terus dari 2015. Tidak nyalek, kami tetap jalan terus. Apalagi selama COVID banyak sekali kita ngirim jenazah ke pemakaman segala macam dan ambulan kami sudah ditutup, tidak walaupun bawa orang kena COVID pun nggak kena. Jadi memang safety sudah safety ya. Sopirnya juga ada batasnya, tidak ada angin yang masuk ke depan gitu loh. Pelindungnya jadi, bagus lah. Ya memang memenuhi kriteria COVID. Jadi mudah-mudahan kita berguna bagi masyarakat dan
Nanti kalau ada yang perlu, telepon saja 0816 0816 134 134 68 68 90. 90. Tidak mungkin itu HP mati. Karena tidak pernah mematikan HP. Oke, siap. Nama saya Haji Sugeng Mulyanto, sarjana hukum, calon anggota DPRD Provinsi Dapil 8 nomor 7. Dan saya sudah pengalaman jadi anggota dewan. Jadi saya ingin menginfakkan waktu saya. Ya memang Ya. kalau jadi anggota dewan begitu. Kapan saja bisa dihubungi harus gitu. Ini jangan udah jadi anggota dewan, HP-nya ganti. Alasan hilang lah segala macam. Nggak bisa. Hilang kan bisa diurus lagi. Ya. Nah, begitu yang benar gitu. Betul. Oke. Dan di rumah itu biasa proposalnya numpuk. Gitu. Bahkan kemarin 10 tahun besar pasak daripada tiang. Saya banyakkan pengeluaran daripada hasil daripada saya anggota dewan. Tapi itulah pengorbanan. Karena saya prinsipnya bagaimana berguna bagi kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat luas. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haji. Nah, itu tadi menarik sekali Pak Haji tuh. Pak Haji, Itu bisa dibuktikan. ya, artinya Pak Haji siap mendampingi dari fasilitas-fasilitas pendidikan, Ya. fasilitas gedung olahraga, yang penting proposalnya benar. Dan satu lagi saya tambah. Apa? Saya sudah membentuk yang namanya Pemuda Tanggap Bencana. Pemuda Tangga Bencana. Iya, Oke. itu ada anggaran dari provinsi 100 juta. Hmm, Itu untuk pendidikan 5 hari, ya kan? Nanti seperti sekarang ini musim-musim hujan, banjir, kebakaran, itu harus tanggap pemudanya. Ya. Dan tentunya dimohonkanlah pengertian dari RT RW, dimasukkanlah dia petugas sosial. petugas sosial. Petugas sosial itu kan cuma biar ada pemasukannya lah 4 juta sebulan gitu. Memang ada anggarannya itu. Jadi jangan cuma kerja tapi untuk diri sendiri nggak bisa untuk makan keluarganya. Oke. Tapi dengan remaja kita didik di gedung ini waktu itu kita didik dari Menpora, anggaran dari Menpora itu sudah terlaksana walaupun cuman ada 150 orang waktu itu. Ya, oke, siap. Mantap Pak Haji. Berarti tadi selain Pak Haji bisa mendampingi persana pendidikan, dan kalau mau masuk sekolah juga kan kesulitan bisa dibantu, dan Pak Haji punya URC juga, unit reaksi cepat, secara pribadi, satu hati, dan siap membantu masyarakat yang sakit, dan dari sakit sampai rumah sakit dirapihkan datanya, Ya. Sampai meninggal pun diantar sekarang. sampai meninggal diantar bro. Makamnya. Asik. Gitu loh. Gitu loh. Oke. Itu yang Iya. berguna sekali gitu. Oke, Pak Haji, Bagaimana mantap berguna walaupun kecil apapun, bagaimana saya ingin berguna. Oke Pak Haji, menarik sekali tadi Ya. gagasan-gagasan yang dibawa nanti oleh Pak Haji setelah menjadi anggota dewan. Karena Pak Haji bukan calon ya, mantan anggota dewan 2 periode. Wah, Ya. Oke, sekarang segmen selanjutnya nih Pak Haji. Silakan. Sikap dan harapan Pak Haji nih sesama caleg internal maupun eksternal itu bagaimana Pak Haji? Oke. Mulai dari internal. Iya, internal. Dari internal, setiap manusia punya. Mungkin saya si A tidak senang dengan nomor 1 atau nomor 3. Iya. Mungkin senang dengan nomor 7. Iya. Jadi masing-masing punya ya konstituen. konstituen. Ya, konstituen. Jadi menurut saya dari pengalaman yang sudah, karena saya juga pernah jadi calon anggota DPR RI. Dia tidak bisa BPP atau melewati BPP. BPP itu 400.000. Kalau DPRD provinsi itu 125.000. Ya, nggak ada yang melebihi kecuali si Ibas. Ya, Ibas di Jawa Timur sana itu melebihi sampai 800.000. Ya, itu jaranglah yang begitu ya, tertentu. Jawa Barat pernah dulu ibu-ibu sampai 600.000. Tapi tidak semua orang. Jadi kalau kita bersaing dengan satu partai
memang ya toh saling mendukung. Mungkin saya dapatnya berapa, dia dapatnya berapa. Toh nanti digabung. Untuk apa gontok-gontokan? Gitu loh. Begitu. Jadi toh nanti yang paling banyak yang dapat, kan gitu loh. Misalnya karena bapak-bapak ibu milihnya cuma partai doang, akhirnya nggak ke saya. Tapi kalau milihnya langsung namanya, itu langsung ke saya. Itu jangan salah. Gitu. Kalau cuman partainya dong ya udah terserah partai lah siapa yang mau jadi. Tapi kalau langsung nama Haji Sugeng Mulyanto Esa itu pasti ke saya. Begitu ceritanya. Nah, dengan eksternal saya udah biasa. Contoh saya bangun kantor Kelurahan Bintara. 10 orang yang tanda tangan supaya dapat anggaran provinsi waktu itu. Jadi tidak bisa langsung sendiri. Jadi tetap kita kompak. Karena di DPRD provinsi pun sama-sama. Nanti, kamu yang mewakili Kota Bekasi dan Depok berapa orang? Nggak taunya cuma 6. Ya udah 6. Ini aku mau bangun jembatan nih. Karena bikin macet terus. Ya udah bareng-bareng. Kamu berapa? 1 miliar. Kamu berapa? 2 miliar. Kamu 1 miliar. Kamu 1,5 miliar. Ya udah kan dijadiin 1. Itu aspirasi anggota DPR provinsi. Jadi untuk apa gontok-gontokan? Iya benar. Jadi saya sudah biasa waktu jadi dewan itu, ayo mau PKS, mau PDI, mau Gerindra, mau PAN waktu itu rapatnya di rumah saya. Rapatnya malah di rumah saya. Yuk udah kita bicarakan apa permasalahannya gitu. Jadi kita harus bisa kerjasama antar lembaga. Itu tidak ada langsung. Oh ini orang suara PDI, nggak bisa kalau udah duduk tidak bisa, harus mewakili rakyat semua tanpa membedakan hijau, biru, kuning nggak bisa gitu ya. Ya kalau memang punya kader ya punya masing-masing kader, tapi jangan ego sektoral ditonjolkan. Itu menurut saya. Cakep, artinya berbeda-beda tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Mungkin kebersamaan. Endingnya pasti bersama ya Pak Ji. Perbedaan itu tidak boleh permanen. Mungkin saat ini doang kita merasa berbeda, tapi nanti kita akan bersatu. Hanya beda pilihan Mas. Yang dibedain itu pilihan aja. Gitu Jadi, bukan beda jadi ini ya Pak Ji. Bukan. Perbedaan itu ya sampai sekarang ini saya bukan sebagai pemuas. Pasti ada yang nggak puas. Iya ada pasti. Nggak puas selama anggota dewan, tapi nyatanya sarana prasarana saya beresin semua, jembatan sampai membebaskan perumahan ini supaya airnya masuk ke BKT dan sudah berhasil, alhamdulillah gitu loh. Mantap. Oke Pak Haji, mantap sekali teman-teman semua. Mungkin sebelum penutup nih ya Pak Haji, sebelum penutup mungkin Pak Haji mau ada pesan, boleh kesan untuk masyarakat, jangan lupa coblos nomor 7. Oke Pak Haji. Baik, terima kasih pada masyarakat umum, baik itu dari semua penjuru, nggak usah dibeda-bedakan partainya. Lihat di kertas warna biru itu provinsi, kuning itu DPR RI, hijau itu DPRD. Untuk saya adanya di kertas warna biru. Depannya ya. Setelah itu dibuka, cari nomor 14. Oh ada Partai Demokrat, coblos nomor 7. Partainya nggak usah diapa-apakan. Itu pasti ke calegnya. Dengan begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara setelah mendukung saya. Dan itu sudah punya nomor telepon saya. Datengin aja kalau udah jadi kok. Misalnya susah ditemuin. Toh ada teleponnya nggak pernah ganti dari tahun 95. Nomor itu. Jadi ayo bangun Kota Bekasi yang lebih baik, persatukan, cari persamaannya, buang perbedaannya. Sehingga masing-masing duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul. Itulah harapan saya. Ingat nomor 7 yang dituju. Mas mau kemana? Ke TPS. Ingat yang dituju. Nomor 7. Insya Allah
amanah dan berkah. La wala quwata illa. Tiada kekuatan selain kekuatan Allah. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah. Dan ingat, kalau bisa seiman seagama, itu akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kita udah dengar, kita review dialog langsung dengan calon anggota legislatif. Oke? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Siapakah calon anggota legislatif pilihan Anda? Setelah menonton review ini, silakan dipilih. Jangan lupa bersama Bapak Haji Sugeng Mulyanto dari Demokrat. Kertas warna apa Pak Ji? Warna biru. Warna biru. Nomor 7. Nomor 7. Coblos nomor 7-nya. Partainya diamkan saja. Partainya tidak dicoblos tidak apa-apa. Ya. Oke. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat.